Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua ya. Tadi sudah kita bahas tentang sumber energi. Di bumi yang paling besar adalah energi matahari. Nah, di sini kita akan bahas tentang hasil kekayaan alam Indonesia ya. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi. Jadi digali dulu, nak. Jadi di suatu daerah yang memiliki banyak kandungan minyak bumi kemudian digali menjadi tempat nanti penghasil minyak bumi. Minyak bumi itu nanti dibagi-bagi lagi, banyak sekali jenisnya. Nah, kemudian minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Jadi ditambang ya. Kemudian minyak bumi itu persediaannya sangat terbatas. Maksud dari persediaannya sangat terbatas adalah minyak bumi ini akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Makanya kita harus menghemat pemakaiannya. Tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan. Karena minyak bumi tidak bisa diperbaharui atau dibuat sendiri. Kemudian, minyak bumi itu harus digunakan secara hemat dan tepat. Jika tidak digunakan secara hemat dan tepat, maka minyak bumi akan habis dan kita tidak akan bisa menggunakan minyak buminya kembali. Karena persediaannya sudah habis. Nah, sebelum minyak bumi itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi itu diolah dulu, nak. Dari minyak yang diambil dari perut bumi, kemudian itu mentahnya, kemudian dirubah menjadi seperti yang kita gunakan, bensin, solar, kemudian minyak tanah. Itu adalah hasil dari proses minyak bumi. Kemudian ada lagi hasil sisa dari penyulingan, dari pembuatan minyak bumi itu digunakan untuk bahan pembuat aspal atau jalan raya. Makanya kalau ada yang membuat aspal tuh yang sedang menambal-nambal jalan raya pasti ada berminyak-minyak gitu ya. Nah, itu digunakan juga untuk aspal. Nah, sisa pengolahan minyak bumi namanya adalah parafin. Kemudian bisa juga dijadikan plastik dan bisa dijadikan aspal ya. Hasil sisanya menjadi parafin, menjadi plastik dan menjadi aspal. Nah, inilah contoh peta pikiran yang tadi kita sudah bahas. Peta pikiran seperti ini, nak, dibuat menjadi kotak-kotak. Kita bahas tentang minyak bumi. Minyak bumi, asal minyak bumi tadi kita tulis, asal minyak bumi dari perut bumi. Kemudian cara memperolehnya dengan cara penambangan. Kemudian hasil olahan minyak bumi berupa bensin, berupa solar dan minyak tanah. Kemudian diubah lagi menjadi bahan bakar untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian menjadi parafin, menjadi plastik dan menjadi aspal. Inilah yang disebut peta pikiran, nak, peta konsep. Kalian buat seperti ini nanti jika ada paragraf atau ada sebuah cerita, bisa dijadikan peta pikiran. Cari yang inti-intinya saja, yang penting-pentingnya saja. Kemudian jagung. Di sini jagung sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena bisa ditanam. Tumbuh lagi jagungnya. Kemudian dari biji jagungnya tumbuh lagi jagungnya gitu ya. Jadi tidak habis-habis, makanya tanaman jagung itu adalah tanaman yang dapat diperbaharui. Nah, jagung mempunyai banyak manfaat sebagai bahan makanan karena jagung itu mengandung karbohidrat yang bisa bikin kenyang. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok mengganti nasi. Ini wilayah Madura biasanya yang membuat nasi jagung. Kemudian jagung dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan juga ya. Dari kulit-kulit pembungkus jagungnya ya. Daun jagungnya juga bisa dibuat kerajinan. Nah, setelah nanti materi ini baru Bapak akan jelaskan tentang
nada, ya, tinggi rendahnya nada, urutan-urutannya, kemudian kita mengenal tinggi rendah suatu nada. Sampai sini kita selesaikan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.